Oke, hari ini kita lagi mau melaporkan ada salah satu hakim ya kan dan diduga melakukan pelanggaran kode etik gitu. Jadi hari ini ada 2 laporan yang kita lagi mau laporkan dengan dengan kasus yang berbeda. Jadi ya udah kita bersama tim ini semuanya dari advokat lisan, ketumnya Bang Hendra, Bang Hence. Dengan ketum Bang Hence, ya udah kita dan Sunan Kalijaga bersama rekan-rekan yang lain, Bang Ferry, semuanya kita bergabung dalam satu tim gitu. Sebenarnya waktu semalam itu ada pelaporan apa sih? Semalam kita sudah menindaklanjuti terkait laporan kita yang lama ya. Yang sebelumnya kita sudah membuat suatu laporan ya di bulan April. Laporan ini terkait adanya dugaan indikasi penistaan agama terkait undang-undang ITE ya, yang diduga telah dilakukan oleh AE ya, AE dan salah satu dokter kecantikan ya, dokter yang berinisial RL ya. Nah, terkait persoalan itu ada suatu ayat-ayat suci ya yang disampaikan, dia disandingkan dengan suatu bahasa yang kurang menurut kami Muslim ya, tidak baik untuk dijadikan ayat suci Al-Quran itu seperti kun fayakun, itu jelas sekali ya. Di An-Nahl juga jelas dibunyikan di situ, dan juga di surat Yasin juga di ayat 82 itu jelas ya. Artinya kun fayakun itu tidak boleh disandingkan dengan simsalabim atau bahasa-bahasa yang sifat kayak memainkan sesuatu agama ya menurut kami ya. Jadi artinya menurut kami ini adalah penistaan agama ya, karena kami orang Muslim itu ayat-ayat yang sangat kami agung-agungkan, ayat-ayat suci yang sangat kami hormati, karena kun fayakun itu adalah doa kami untuk mengabulkan suatu hajat kami gitu loh. Jadi kalau hajat kami disandingkan dengan simsalabim, itu sama saja kayak main-mainkan agama seperti itu. Nah, mungkin nanti dilanjutkan oleh Tadi ini AE ya, AE dan dokter kecantikan itu Ya. sama public figure atau apa? Ya kalau AE sendiri dia pengacara ya. Pengacara. yang diundang, Ya kan, dan saat ini memang posisinya sudah ditahan sudah untuk perkara yang lain, tapi ya diduga seperti itu karena kita baru dapat kabar kemarin ya. Beliau juga sudah ditahan tapi terkait kasus yang lain. Nah, jadi memang laporan ini kan sudah dibuat dari bulan April ya. Jadi kedatangan kita ke Polda Metro itu untuk menindaklanjuti sampai di mana ini perkembangan laporan kita gitu. Sementara untuk dokter kecantikan sendiri udah ada respon kan atau udah melaporkan? Kemarin sih aku taruh posting di Instagram, banyak banget yang komen pada heboh kan, pada RL siapa ya, tapi kita lihat aja. Tapi kita kemarin juga sebenarnya meminta dia juga untuk, harusnya kan dia meminta kata-kata maaf mungkin gitu kan, karena ini kan mewakili umat Islam seluruh dunia gitu kan. Ya paling tidak ada rasa empati lah yang kita butuhkan sebetulnya itu. Tapi sampai saat ini yang kita tunggu-tunggu kok belum ada, bahkan dibiarkan saja. Jadi memang makanya kita juga pengen datang ke Polda Metro untuk pengen tahu bagaimana perkembangan kelanjutan kasus ini gitu, sampai di mana gitu. Nah, ini udah ngerti mungkin apa sih akhirnya yang membuat KBRI dan tim Ya. melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang? ya. Ya, karena kan kita sebagai umat Islam memang kata-kata itu sangat sensitif ya Bang ya. Sangat sensitif sekali. Jadi ya apa? Kalemnya Allah ya. Ya suci Allah. Betul. Jadi ya kita turut agak rasa prihatin lah, karena jangan sampai nanti mungkin kebiasaan nanti next time ya kan. Karena kan ini kan terkait juga dengan ITE. Dia bicara itu juga kan memang di media sosial ya, di YouTube-nya dia gitu, di podcastnya dia, dimana kan itu juga sebetulnya sudah melalui proses editing. Seharusnya juga kan mungkin pada saat diedit mungkin harusnya dibuang itu kata-kata itu, tidak didistribusikan gitu. Jadi ya itu yang mungkin kita sebagai umat Islam mewakili semuanya. Mengusik hati kita lah. Ya, mengusik hati kita untuk kita prihatin dan memberikan pelajaran juga mungkin untuk next time-nya gitu. Menyuarakan aspirasi masyarakat agar tidak disembarangin, disanding-sandingkan dengan kata-kata yang lain. Kak, mungkin apakah akan nanti membuat surat panggilan yang ke-1, ke-2, atau yang keberapa?
Ya artinya gini, dari laporan kami kemarin kan semalam juga ada dijelaskan oleh rekan kami Pak Endar Sam ya, disampaikan beliau bahwa laporan ini kan dari mulai penyelidikan sudah menjadi penyidik ya, penyidikan artinya itu sudah dalam satu kesatuan tidak terpisahkan. Artinya tinggal dari saksi-saksi kami pun sudah diproses, baik itu bukti-bukti sesuai dengan KUHP ya, Undang-Undang 8 tahun 81 berdasarkan 184 yang namanya dua alat bukti itu sudah sangat jelas sekali, adanya rekam jejak digital, percakapan dia dengan menghina ayat kalamullah tadi, ayat suci Al-Quran tadi disandingkan dengan kun fayakun, ditambah lagi dengan adanya perbuatan yang dilakukan dua orang ini tadi kan, itu artinya itu. Jadi mungkin nanti disampaikan oleh Pak Endra yang lebih Iya, jadi menurut kita bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terus-menerus terulang. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan, kepada berbagai pihak, termasuk influencer, orang yang mempunyai akun podcast sendiri, ya kan, yang tentunya apabila itu disampaikan hal-hal yang tidak tepat, ya kan, terkait dengan masalah penistaan agama, ini aksesnya akan sangat sistemik ke depannya bagi masyarakat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini kan bukan yang pertama, sudah beberapa kali terulang ya. Makanya dugaan penistaan agama ini harus segera kita tindak lanjuti. Semoga ini bisa menjadi suatu pembelajaran dan juga jurisprudensi apabila ini berlanjut ke pengadilan supaya tidak ada kejadian. Karena harus ada standar-standar baku dari para pihak ya, semua pihak untuk melihat sampai sejauh mana, sebatas mana orang boleh ngomong tentang masalah agama orang lain ya. Untuk itu juga sebaliknya gitu. Harus ada batasan-batasan moral untuk melihat itu. Nah, salah satu upaya kita adalah hal tersebut untuk membatasi orang-orang supaya tidak offside, tidak keluar jalur ya, out of the frame ya kan, untuk menyuarakan atau membuat suatu konten tertentu. Sehingga dapat menyebabkan kegaduhan juga di masyarakat kalau memang tidak segera ditindaklanjuti. Mungkin langkah selanjutnya apa nih sambil menunggu? Oke, semalam ya kita sudah ke Kasubdit ya, kita sudah ke cyber bahwa perkara ini tinggal menunggu saksi ahli. Nah setelah ada saksi ahli pemeriksaan tinggal digelar perkara. Apakah perkara ini bisa untuk segera dinaikkan sebagai tersangka atau tidak? Nah kalau itu nanti perkembangan dari kepolisian katanya nanti akan menyampaikan katanya. Kita tinggal menunggu aja prosesnya. Ya semoga cepat ya. Yang kita harapkan sih semoga cepat jadi langsung pemeriksaan saksi ahli. KBBI sekarang sudah banyak kita selain seorang public figure seorang jadi lawyer. Sekarang bergabung juga sama Kang Abang. Gimana sih Bang melihat sosok Derby? Beliau sangat luar biasa ya, yang saya lihat seseorang perempuan yang fight gitu loh, yang fight artinya beliau berani untuk menegakkan kebenaran, untuk meluruskan suatu persoalan hukum ya di muka masyarakat, artinya untuk kebenaran lah intinya itu, untuk menegakkan keadilan itu aja. Mengatur waktu seperti apa antara kegiatan? Iya, aku kan sibuk banget ya, aku punya universitas juga di Bali. Jadi kemarin aku juga 1 bulan ngurusin kampus aku, karena di Bali juga aku bikin Barbie Management, terus bikin Barbie Course Spiral gitu. Dan aku juga ada kampus untuk broadcast class. Aku mau bikin roadshow seluruh hotel di Indonesia gitu, lagi bikin program. Terus ada bikin film juga. Ya alhamdulillah sih ya kita harus pintar memainkan ya. Karena memang kan dunia entertainment dengan pengacara beda. Kalau lagi jadi pengacara nggak bisa menye-menye kan. Kalau lagi pas ini kita harus benar-benar tegas ya kan. Sementara kalau kita lagi jadi artis kan enak, mau ngomong apa aja itu nggak pusing gitu. Nah hal-hal itu yang kadang-kadang ya kita harus moodnya harus pintar memainkan, karena memang tidak gampang. Karena kalau bicara hukum itu kan pasti kita nggak boleh salah bicara gitu. Nggak boleh salah ngomong pasal. Nggak bisa ngomong salah ngomong sedikit bahaya. Jadi memang aku lebih hati-hati, makanya aku kalau bicara hukum benar-benar nggak mau yang terlalu panjang. Ada kan pengacara yang terlalu ekstrim misalnya, akhirnya bicaranya melebar. Kalau aku lebih poin-poinnya aja, itu yang aku jaga gitu. Ya berat lah, karena kan nggak gampang, kita juga sekolahnya, terus kemarin juga PKPA, apalagi sekarang alhamdulillah diajak dengan partner untuk kita bisa bersama-sama datang ke sidang ya di Mahkamah Konstitusi. Ini kan baru pertama kalinya aku
dan mungkin Sunan Kalijaga juga sama ya kan. Jadi memang kita alhamdulillah juga lagi berpartner karena dari dulu memang udah berteman udah lama sama Sunan dari tahun 2003. Ya alhamdulillah dulu kita ya dulu bisnis segala macam terus sampai sekarang kita jadi lawyer. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan juga sama masyarakat, bisa bergabung sama senior-senior juga. Ya itu salah satu prestasi yang mungkin aku juga bangga. Nah ini pertama kali aku untuk sidang di MK karena nggak gampang ya bang. Nggak gampang. Nggak gampang. itu. Nggak Karena semua pengacara bisa. jadi lawyer tuh nggak segampang membalikkan telapak tangan. Susah banget. Susah banget. Artinya kita punya tanggung jawab moral. Benar. Di hadapan manusia, masyarakat banyak dan Tuhan. Gitu. Benar, berat banget sih. Tapi kan yang dikenal masyarakat luas public figure, KBR itu seorang public figure, seorang artis lah ya. Iya. Gimana nih untuk biar masyarakat tuh juga tahu nih kalau BRB itu seorang lawyer. Iya, karena gini memang kan prestasi aku banyak banget. Di tahun 2018 aku trendsetter body di Indonesia. Bayangin aja bang dari 105 sampai bisa 45 sampai badannya berotot dan itu best banget waktu itu sampai berapa kali di TV itu aku semua isinya. Jadi memang gini loh, aku lebih suka dengan prestasi. Tapi di tahun 2019 terlalu banyak orang yang sirik dengan prestasi aku, dengan pencapaian aku berlian-berlian, ya kan aku dibilang berlian palsu. Banyak banget yang memfitnah gitu, bahkan rekan-rekan pengacara, artis apalagi ya kan tiba-tiba aku dihina-hina. Jadi memang banyak banget yang menjatuhkan, tapi aku kan bicara kebenaran. Terserah lu mau ngomong apa ya kan, aku dibilang advokat palsu lah, inilah itu, aku miskin lah apa ya terserah lu. Yang penting gue tidak pernah nipu orang. Ya kita buktikan saja, ya tidak merugikan, tidak pernah ada kasus dimanapun. Ya akhirnya nanti kan kebenaran akan terkuak. Ya alhamdulillah sekarang bisa dilihat karir aku makin alhamdulillah ya bang, bisa berpartner dengan senior. Aku dipercaya bukan aku yang minta, mereka yang ngajak, itu kan sebuah kebanggaan. Aku nggak bisa bergabung dengan lisan, iya kan, dengan advokat lisan. Pak Hendar Sam kan nggak sembarangan. Karena memang ini kan dengan Sunan Kalijaga juga, ini kan benar-benar orang-orang pilihan yang memang kualitasnya diakui lah. Jadi kita bisa bergabung gini ya dengan sangat terima kasih ya kan, diajak dengan senior. Ya kita harus banyak merendah juga. Jangan kita merasa oh gua artis cantik, selebriti, pintar, enggak. Aku lebih baik menghargai senior. Makanya aku juga kalau di wawancara ya kita ngomong poin-poinnya aja. Nggak mau yang overlap, nggak mau yang hiporia gitu, nggak mau.